Tes 1 2. Tes tes. Tes 1 2. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini bersama dengan keluarga Bapak Jeffrey Rantetasak yang boleh mengumpulkan kita lewat ibadah keluarga dalam bingkai PKBGT Jemaat Efrata Bontang. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memulainya dengan melakukan Mars PKB. Bapa kaum yang bersahaja, bangunkan dalam jemaat dan masyarakat, lakukan tugasmu dengan tanggung jawab, sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, lakukan di dalam iman dan dalam perbuatan, di dalam wadah PKBGT, pertemukan kaum bapa gereja Toraja,
Mari kita bersama dengan giat berkarya menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jayalah. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam percakapan dengan keluarga. Kami persilakan kepada keluarga untuk menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran dari kaum Bapak, Pak Pendeta, dan para majelis gereja atas ibadah PKB yang giliran saya pada malam hari ini. Adapun kesaksian saya sekaligus jadi pokok doa, yaitu yang pertama, berkat pemeliharaan Tuhan sehingga kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Terus yang selanjutnya kami juga bersyukur pada hari ini anak kekasih kami Eliatren Lalanaran Tetasak tepat berulang tahun yang pertama pada hari ini. Yang selanjutnya kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kedua orang tua dan keluarga baik yang ada di angin-angin, di Lempo, di sini dan dimanapun sehat-sehat semua. Dan yang selanjutnya dukungan doa untuk saudara dalam pekerjaan, yang sebagai orang tua ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang dalam bangku kuliah dan masa mudanya, dan ada yang masih sekolah. Terus yang selanjutnya untuk keponakan juga ada yang masih nyari pekerjaan.
ada yang dalam pekerjaannya dan ada juga yang sekolah, kuliah, dan yang masih dalam tumbuh kembang, yang masih anak-anak. Dan yang terakhir yang selalu dibawa dalam pokok doa ini itu rencana untuk renovasi rumah, walaupun sampai saat ini belum jalan-jalan, tapi saya berharap semoga tahun depan atau tahun berikutnya bisa memulai. Mungkin itu aja dari pokok doa pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada keluarga. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 71, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 kita akan baca secara responsorial. Di bawah judul doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripada aku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorak sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Siap akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celaka. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Rindukan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Silakanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku. Bapak Tren bersama dengan istri dan anak, bapak-bapak yang kekasih, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ini adalah ibadah PKB terakhir di tahun ini. Dan jikalau Tuhan berkenan, kita akan memasuki bulan 12, di mana semua kita diharapkan untuk bisa memberi ruang dan waktu baik dalam pribadi maupun keluarga untuk memaknai Advent dan sekaligus merayakan Natal damai Kristus yang selalu menyejukkan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, dan sebelum membaca firman Tuhan, kita akan persiapkan bacaan kita dari Mazmur pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kami minta pelaku patunduan langan puang ta masambayang. Kipudisya kipakalabi sangamadatu mi opuang lanteongan banua kabusungami banua tu kini sipulung menomba mati kalemi belanayate banua kabusungami opuang inan tu kini mentungaratuka umpudi siam pakalabi sangami ondong pi unannung kada maseromi kialosia kebon. Untampaki opuang kasipulungan toruan nambe lante kombongan Efrata ulendui kamenomban lante sang tahun kikamali itu kadami opuang angki matoto angki maadin soyanan tu katuangki situru pak poreammi angki maadin luming kamelo lan atu tu lakini pakaraya allo kadadian na puang ki Yesu Kristu sia yakimi eloran kan ni opuang laun tamui kan ni tahun baru lante atu laki patu lako. Arang itu pak tangarangki siapa saka itu penangki opuang sia deno pak yatu kakinan ludiumai puang penama sallo lam panundu kan laun tandai te kadami. Mak kada-kada mau kami opuang bila nasakka mau kan laun rangi kadami. Lansangan na puang Yesu Kristu kirampo mati kalemi. Amin.
Mazmur 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan firman Tuhan pada saat ini. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dukaya tu disabut tomau Pak. Papa Atren sola keluarga sia laku kita mintu sola nasang tu maadin parampo lanti ongan banon na puang matua batulan banua kabusungan na puang matua sia mintu toruan ambe di ongan banon na simisa-misa. Dari bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibuat dalam sebuah tema, Tuhan adalah perisai jiwaku. Tuhan adalah perisai jiwaku. Di dalam Mazmur pasal 18 ini ada kata Tuhan, dan kata Tuhan itu semua huruf besar. Jadi kata Tuhan itu menunjuk kepada Yahweh, dan Tuhan semua huruf besar itulah nama Allah kita. YHWH. Jadi di mana kemudian Daud menyebut nama Allah dengan sebutan Yahweh atau Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita akan belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara dari firman Tuhan pada saat ini, tetapi pengantar untuk kita merefleksikan dan belajar dari firman Tuhan pada saat ini adalah kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika berada dalam keterpurukan. Kalau dalam ibadah-ibadah beberapa hari ini saya mengatakan apa yang Bapak Ibu sangat harapkan ketika berada dalam ancaman bahaya dan sebagainya. Yang jelasnya mereka menjawab pertolongan. Dan sangat jelas memang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam ancaman, ketika kita berada dalam mara bahaya, yang sangat kita rindukan itu adalah pertolongan. Kenna denopa ana rampo tu papa anu tirona. Kenna denopa ada harapan. Dan saya kira apa yang dialami oleh Daud itu juga yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita rindukan dalam kehidupan ini adalah pertolongan. Ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam siar kehidupan kita sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kumonang Buddha bang yaitu carana puang matua unangkaran ki jomai mintu agan kamasusan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan dan cara Tuhan menjawab doa harapan kita ketika berada dalam situasi yang terpuruk adalah melalui doa. Tuhan tolonglah aku, Tuhan bimbinglah aku dan sebagainya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, doa merupakan sumber kekuatan dan ketenangan bagi John Bunyan, seorang pendeta dan teolog kenamaan selama mendekam di balik jeruji besi. Sudah ada bapak-bapak yang mendekam di jeruji di sini? Jeruji jendela, ya pasti. Kami dulu di asrama Elim, kalau sudah malam minggu itu jam 6 itu harus ditutup itu asrama. Padahal malam minggu itu adalah malam untuk kita duduk di emper pertokoan kan Pak Nathan kan? Minum sarabala, ya kita tidak tahu
jeruji besi yang ada di belakang jendela itu terkadang kami lepas untuk bisa mencari kebebasan kan, walaupun itu merupakan suatu pelanggaran. Tetapi John Bunyan merasakan ada sebuah kekuatan, ada sebuah kemampuan bagi dia menghadapi pergumulan dan persoalannya selama dia mendekam di balik jeruji besi. Ia menjadi perisai bagi jiwa Bunyan. Jadi ia menjadi perisai bagi John Bunyan selama dia berada dalam jeruji besi itu bukan sipir, bukan makanan, bukan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, tetapi doa. Sehingga memampukan dirinya untuk menanggung beban psikologis ketika menjalani penderitaan sebagai konsekuensi dari panggilan pelayanannya. Kemampuan inilah yang menandai cara kerja doa dalam memberikan perlindungan terhadap diri Bunyan. Jadi ada orang yang dipenjara bukan karena melakukan kejahatan. Kalau dalam perjalanan kisah hidup seorang Paulus, bagaimana dia dipenjara bukan karena kejahatan, tetapi karena memang pemerintah Romawi tidak menginginkan Paulus memberitakan Injil. Dan itu rupanya menurut sudut pandang tentara Roma, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi bagi Paulus itu adalah sesuatu yang benar. Dan karena kebenaran yang dia lakukan, dia perjuangkan memberitakan Injil. Dari sudut pandang lain, tentara Roma melihat itu adalah sesuatu yang dihentikan, mau tidak mau harus dipenjara. Tetapi ada begitu banyak juga kisah yang dialami oleh Paulus dalam penjara. Dan satu-satunya kekuatan bagi Paulus dalam menghadapi pergumulan penganiayaan dalam penjara sekali lagi juga karena doa. Bagaimana ketika dalam kisah Paulus dia berdoa, malaikat Tuhan datang membebaskan dia, dan pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi orang yang percaya. Dan rupanya ini juga dilakukan oleh John Bunyan sebagai konsekuensi dari panggilan pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlindungan yang bekerja melalui doa sesungguhnya tidak pernah dapat dilepaskan dari kehadiran Tuhan yang menjadi perisai bagi setiap jiwa yang berlindung padanya. Kalau kita melanjutkan bacaan Mazmur ini, dapat kita baca pada ayat yang ke-21. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Itu sangat jelas. Perlindungan semacam inilah yang membuat Raja Daud senantiasa berseru kepada Tuhan dalam doanya di setiap kesesakan yang pernah singgah kehidupannya. Ayat 7 dalam bacaan kita tadi. Di mana dia berteriak minta tolong dan dia mengaminkan, ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai kepadanya dan telinganya. Jadi Daud sendiri mengalami bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kalau kita mau menarik benang kehidupan Raja Daud, sebenarnya luar biasa Tuhan menempa Daud. Mulai dari fisik yang kecil dibanding dengan saudara-saudaranya. Tetapi dari sudut pandang Allah, fisik bukanlah menjadi hal yang menjanjikan bahwa dia akan lebih hebat. Kan seperti itu. Kan terkadang orang melihat fisik seseorang, wah pasti luar biasa tinggi, tetapi itu dari sisi kemanusiaan. Saya pernah di ibadah PPGT, di beberapa ibadah PPGT, coba salah satu kehebatan Daud yang merupakan karunia Tuhan dalam proses dia dibentuk sebagai seorang gembala, bagaimana dia bisa melempar objek yang bergerak hanya dengan lemparan batu. Dan di situ luar biasanya sebenarnya, dan pada akhirnya itu yang dipakai oleh Daud untuk mengalahkan Goliat. Jadi memang cara membentuk Allah membentuk kita itu sungguh luar biasa dan juga dengan berbagai hal. Saya terkadang mengatakan berangkat dari pengalaman dan juga dari kesaksian Alkitab. Jujur kita mengakui bahwa paling banyak yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita adalah penderitaan. Kalau kita membaca kisah, ya saya mungkin sudah pernah kasih lihat Pak Andares ya buku, atau pernah sudah mengatakan buku peristiwa yang terjadi di Luwu, bagaimana guru-guru Injil, para pendeta dalam mempertahankan imannya itu rela mati demi imannya, dan pada akhirnya dari kematian mereka justru
gereja semakin bertumbuh dan kuat. Saya sering mengatakan mungkin dari sisi kemanusiaan kita mapadi, batala mapadi ke direre batu dibunuh seperti itu dari sudut pandang kita, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka mengalami itu sama sekali tidak ada sakit yang mereka rasakan. Kita tidak tahu, tetapi satu hal yang kita imani bahwa pertolongan Tuhan, kekuatan kasih Tuhan selalu melingkupi kita, sama seperti yang dialami oleh Daud, Paulus, John Bunyan dalam kesaksiannya. Seruan yang diperdengarkan di hadapannya, ia yakini sanggup menyelamatkan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari kisah Daud ini sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan itu selalu mendengar. Karena itu hilangkan dari diri kita kumua perang isyara kapung matu te pangandoku. Kan biasa ki Isus to. Markana koy Pak Pendeta na lobongi mo masambayang na taebang siya perubahan lan katuangku. Lobongi kuranwan suste Pak Pendeta na taebang siya. Saya sudah pernah mengatakan bahwa jawaban doa itu selalu tepat pada waktunya. Dialah jawaban mau kaleta, kayak misalnya anak tampala aku apa, nah tandai kumua, ya ke kubeni tena justru sanggang kalena, tidak mungkin kita akan beri. Begitupun dan ibu-ibu, saya mengatakan biasa ketika mereka curhat, kenapa Pak Pendeta sampai hari ini kami belum dikaruniakan anak? Ya, saya mengatakan Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Ya, kalau melihat kondisi kalian sekarang sebagai pekerja, suami bekerja, istri bekerja, wanita karir, dan sampai ketika Tuhan memberikan lalu kemudian anak itu akan terbengkalai. Kan? Tetapi ada saatnya dan apa yang Tuhan beri itu pasti dan selalu indah. Nah, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang ditunjukkan oleh Raja Daud pada dasarnya memperlihatkan arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman dirinya menerima pertolongan Tuhan telah menjadikan dia sebagai sumber kekuatan. Dia itu menunjuk kepada Allah yang dapat dijadikan sandaran hidupnya. Kehadiran Allah mampu memberikan ketenangan tak kala harus menghadapi situasi yang pelik yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaan dirinya. Nah, pertanyaan ini sekarang adalah apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pertama, dalam kehadiran kita sebagai kaum Bapak. Terkadang di tempat di mana kita bekerja, baik di sekolah, di perusahaan, dimanapun kita bekerja, terkadang nanden bang yaitu tahun tangporaiki. Saya baru-baru ke kantor salah satu instansi pemerintah, ada pegawai yang curhat nakuan nang memang ya tu salib nang memang mabanda Pak Pendeta. Nang ya ke tak itu salib lan instansi toma aparenta nang masusah. Itu sesuatu yang akan hidup dalam siar kehidupan manusia. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Karena bukan berasal dari dunia ini, maka dunia akan membenci kita. Tetapi apakah kemudian salib itu tenggelam? Tidak. Sama seperti dengan bola pingpong, semakin dia ditekan ke bawah, lalu kemudian dilepas, maka dia akan tinggi buangannya atau lemparannya naik. Semakin dibabat, dia akan semakin merambat. Dimanapun kita berkarya dan bekerja, nang denbang itu tahu tak memporaiki. Pertanyaannya, apakah kemudian kita mundur? Tidak. Justru disitulah kehadiran kita dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi bapak-bapak yang berkarya di instansi pemerintah, di perusahaan, dimanapun, mungkin ada orang yang membenci kita, tidak menyukai keteladanan kita, teruslah berkarya. Dan sampai rasa kita sebagai garam dan nyala kita sebagai terang itu padam justru hal-hal yang duniawi. Disitulah peran kita, sebab apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bertekun dalam doa. Saya kira doa ini sesuatu yang sangat penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi begitu banyak sekarang orang Kristen yang tidak lagi mau berdoa. Nah, apa itu persembahyaan Pak Pendeta? Nah, alobong sembahyang tak bangsian apa balik puang matua. Saya kira doa itu sangat penting. Hal yang telah ditunjukkan oleh Raja Daud itu memperlihatkan iman kita bahwa kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Bagaimana ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Kau susi bangsia,
Misalnya kupelaku lako Pak Robi bempa atau HP-mu Pak Robi. Nah ya kita kupelaku kan nambah koi puang lah, nambah koi Pak Robi lah mbenna. Terkadang juga dalam doa kita mengatakan sebelum itu terucap Tuhan sudah tahu. Oke, Pak Robi tahu bahwa saya butuh HP dan ketika saya tidak meminta, kan hal-hal analogi sederhana yang bisa membuat kita begitu pentingnya berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita, hubungan, dan juga secara lahiriah simbol bahwa kita mempunyai hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan. Kuasa doa tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan setiap orang percaya. Jadi ya kedengki terserani tang disan masambayang, wah iya persoalan toh. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang imam dalam rumah tangga kalau berdoa saja kita tidak tahu. Nah jujur ke kukutana itu kaum bapak nang dentongono itu tak enak bisa masambayang. Tapi jangan sampai susi majelis tepisan di sebuah jemaat. No sopa pendeta Wahyu masambayang. Kau papa anu masambayang. No kada bapak di lentekku. No kau Pak Wahyu. Apa hubungan na tu puduk na lentek. Jadi memang berdoa itu sesuatu yang harus dibiasakan. Karena ketika kita tidak bisa untuk berdoa sebenarnya memperlihatkan kepada orang bahwa saya ini tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Padahal doa itu adalah sebuah instrumen bagi kita untuk memiliki komunikasi dan berhubungan dengan Allah. Dan yang terakhir Yesus Kristus mengajarkan kita doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Di mana kesempurnaannya? Dan biasa orang mengatakan, kenapa doa Bapa kami Pak Pendeta disebut sebagai doa yang sempurna? Karena di doa Bapa kami itu kita diajar untuk bersyukur. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya mengajar kita untuk tidak serakah, tetapi mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan beri. Dan di situ juga iman kita mau memperlihatkan atau dari iman kita itu kita harus perlihatkan bahwa dalam situasi apapun aku mampu bersyukur. Dan yang paling sempurna adalah kita tidak hanya meminta untuk diampuni tetapi juga mengampuni. Nah, disitulah sempurnanya doa Bapa kami dan ajarlah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa Advent pertama dan kita akan memasuki Advent kedua dan juga dalam sepanjang minggu ini, minggu depan kita akan merayakan Natal. Advent itu mengantar kita pada dua hal. Bahwa Advent yang pertama adalah menanti kedatangan Yesus sebagai penebus yang kemudian mewujud dalam bayi Yesus. Jadi keselamatan Tuhan sudah nyatakan di dalam bayi Yesus. Dan Advent kedua yang kita maknai pada saat ini adalah melalui perayaan Natal kita akan memaknai bahwa Tuhan Yesus bukan lagi akan datang sebagai bayi, tetapi dia akan datang sebagai seorang hakim. Dan disinilah Tuhan merindukan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik menanti kedatangan dan memaknai kedatangan Yesus kali kedua yang bukan lagi dalam wujud bayi tetapi sebagai seorang hakim. Dan kiranya Roh Kudus akan menuntun kita. Dan ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam meninggalkan tahun 2021 ini, mari kita merefleksikan bahwa dalam sepanjang tahun ini Allah adalah perisai jiwaku dalam keadaan di mana kita menjalani pandemi. Tuhan menjadi perisai kita dan kita boleh bersyukur hingga pada detik ini kita ada karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kemudian kasih Tuhan itu kita nikmati, kita rasakan dalam sepanjang minggu ini, maka kasih itu jugalah yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Dan kepada Bapak Jeffrey Rantetasak, lanjutkan kehidupanmu dalam penghayatan iman bahwa Allah adalah perisai jiwaku. Amin. Mengenai firman Tuhan yang boleh
kita dengarkan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan tanda syukur kita, tanda kerinduan kita terlibat dalam pelayanan Tuhan lewat persembahan syukur. Dan kita diingatkan firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita menyatakan persembahan syukur kita iringi kita iringi pujian tabu gendang sambil menari menyanyikan lagu yang Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh Bapak Jeffrey Rantetasak. Dan juga dalam syafaat ini kita akan mendoakan anak kekasih Ivana berada dalam kelemahan tubuh, Axel, Jojo, Mama Rian yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Dan kita juga akan mendoakan kakek Onel ya, yang akan berangkat besok atau malam ini. Ya, ke Balikpapan. Jadi saya tidak sempat tadi untuk pergi, tapi tiba-tiba juga tadi harus pergi ke Arsi karena tiba-tiba menangis, dan kita juga mendukung dalam doa semoga tetap sehat dan kuat adanya. Masih adakah dari bapak-bapak? Pak Nicholas, masih adakah? Tidak ada. Tes CPNS ya. Baik. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Jiwa kami senantiasa rindu untuk tenang Tuhan. Tetapi kami tidak mendapatkan ketenangan, jiwa kami tidak pernah tentram ketika hal yang duniawi lebih kuat menguasai kami. Karena itu Tuhan ajar kami belajar pada Tuhan kami Yesus Kristus, pada Daud, pada John Bunyan dan Paulus, yang membuat jiwa tenang dan mereka menikmati ketenangan itu karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka bertekun dalam doa dan mengakui otoritas Tuhan ketika mereka berserah dan memohon Tuhan membimbing kehidupan hari lepas hari. Itu juga yang kami rindukan Tuhan, karena itu ajar bagi kami. Seberat apapun pergumulan dan persoalan kami datang kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah sumber kelegaan dan sang pembebas. Bapa di surga, kami telah memberikan ungkapan syukur kami pada malam hari ini.
Tubuh kami adalah persembahan yang hidup, karena kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan melalui pundi. Berkenan Tuhan berkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan. Dan yang masih ada pada kami mohon Tuhan memberkati. Berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Jeffrey Rantetasak. Mereka sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia, kesehatan, dan kekuatan, dan berkat Tuhan dalam suka duka yang mereka nikmati. Karena itu Tuhan sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka. Berdoa untuk anak kekasih Tren yang berulang tahun yang pertama hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang juga boleh menikmati pertambahan usia dalam hari ini. Sempurnakanlah sukacita keluarga dan terkhusus anak kekasih kami Tren. Dan biarlah dalam ulang tahun yang pertama ini Tuhan, anak kekasih kami Tren akan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Boleh tetap sehat dan kuat, dan dalam tuntunan orang tua dan sekolah minggu, dia akan bertumbuh dalam iman yang benar, terpaut kepada Yesus Kristus, dan secara fisik dia akan tetap sehat dan kuat adanya, dan memohon Tuhan berkati sehingga kelak anak kekasih kami Tren boleh meraih cita-citanya. Bersyukur Tuhan atas kebersamaan dan orang tua, atas kesehatan yang dialami orang tua baik di angin-angin dan di lempo buah batu sang buah. Kami sungguh bersyukur bahwa ketika orang tua kekasih kami sehat, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan sehat, semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Karena itu sempurnakanlah syukur keluarga atas kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi orang tua, baik yang ada di angin-angin, di lempo batu sang buah, dan sanak saudara dimanapun mereka berada. Tuhan, juga kami datang mendoakan saudara-saudara dari Bapak Tren, Mama Tren dalam pekerjaan mereka, dan juga sebagai orang tua yang mencari pekerjaan, dan juga dalam perjuangan mencari pekerjaan dalam masa muda dan juga dalam bangku kuliah. Tuhan berkati, Tuhan menolong, memberikan hikmat sehingga saudara-saudara dari Bapak Tren, Mama Tren akan terus menikmati menjalani kehidupan mereka penuh dengan pengharapan, penuh dengan ungkapan syukur. Tuhan, berdoa juga untuk keperluan kuliah, keperluan dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan dan bangku kuliah maupun di sekolah. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka akan terus dipercukupkan oleh Tuhan, dan harapan, kerinduan, dan cita-cita mereka kelak boleh tercapai. Juga berdoa untuk rencana renovasi rumah Tuhan. Kami sadar ya Allah bahwa kami manusia hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Karena itu Tuhan bukakanlah jalan, Tuhan persiapkan, Tuhan memberkati harapan dan kerinduan serta rencana ini. Biarlah dalam kehendak Tuhan akan tiba harinya Bapak Tren bersama dan keluarga akan merenovasi rumah tempat tinggal mereka, dan kelak boleh selesai dengan baik, yang di dalamnya mereka akan mengakui bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu berkenanlah Tuhan sehingga semuanya boleh terwujud di hari yang Tuhan tentukan. Harapan dan kerinduan Bapak Tren sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap memberkati, Tuhan menolong, Tuhan bercukupkan. Bahkan apa yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan tetap membukakan jalan dan Tuhan memberkati. Bahkan setiap pergumulan yang ada, mari Tuhan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita. Ya Allah, kehidupan Bapak Tren kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pada malam hari ini juga Tuhan kami datang berdoa untuk anak kekasih kami Axel, Ivana, Jojo, Mama Rian, Bapak Nikolas, dan seluruh jemaat Tuhan, termasuk anak cucu kekasih kami Arsi yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkanlah mereka. Jikalau hamba-Mu tak sempat untuk berjumpa satu dengan satu, tetapi dalam doa kiranya Tuhan berkenan, sehingga semua jemaat kekasih Tuhan akan boleh kembali pulih dan sembuh. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman, sehingga dari dalamnya semua anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh akan pulih dan sembuh. Tuhan juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, baik karena duka cita, karena berbagai beban kehidupan. Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Juga berdoa untuk kakek Onel sekeluarga,
yang malam ini ke Balikpapan dan selanjutnya akan ke kampung halaman karena salah seorang saudara dari kakek Onel Tuhan telah panggil. Kiranya Tuhan tetap menghibur, menguatkan sehingga boleh tiba di kampung halaman untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Bahkan rencana perkunjungan di sektor 3 Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati. Topanglah hamba-Mu dan kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehingga hamba-Mu ini tetap sehat dan kuat untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan telah berikan. Dan ampunilah Tuhan jika dalam berbagai kelemahan hamba-Mu lemah dalam mengangkat tugas pelayanan, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menopang hamba-Mu, bahkan penatua dan diaken dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Bapa di surga, berkati seluruh kaum Bapa yang boleh hadir pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Karena Tuhan tetap memberkati kehidupan rumah tangga mereka, anak cucu, baik yang ada bersama-sama dengan mereka maupun yang jauh terpisah. Berdoa untuk rencana pelayanan ke depan, panitia Natal yang akan mengadakan rapat besok Tuhan, tim formatur PWGT yang akan melengkapi komposisi, pengurus, kerja bakti yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, perayaan Natal yang jikalau Tuhan berkenan akan dirayakan minggu depan. Semua bentuk pelayanan di Jemaat Efrata Bontang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkenan Tuhan berkati, Tuhan mengasihi, membukakan jalan, mempercukupkan apa yang kami perlukan. Dan ajarlah ya Tuhan kami memaknai semuanya itu dalam kesederhanaan, sama seperti Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia dalam kesederhanaan. Dan juga dalam masa Advent pada saat ini kami dihantar untuk menghayati bahwa Tuhan Yesus tidak lagi akan datang sama seperti dengan bayi, tetapi akan datang sebagai hakim. Bapa di surga, pulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari pandemi COVID-19 sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Ya Tuhan, ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera, tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Juga berdoa untuk panitia pembangunan yang akan melakukan laporan pertanggungjawaban. Tuhan berkati sehingga boleh mempertanggungjawabkan dengan baik semua tugas pelayanan mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan majelis gereja sebagai badan yang membentuk dan memberikan tanggung jawab demi kerinduan bersama secara khusus Tuhan saat ini dalam pembangunan pastori. Karena Tuhan percukupkan apa yang kami perlukan sehingga tiba harinya pastori akan selesai dengan baik. Bapa di surga, ini syafaat kami, ini syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengantar kita dalam berkat, sebelum kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, yakin Tuhan tuntun langkah.
Bapak Jeffrey Rantetasak bersama dengan keluarga, kaum bapak baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, pergilah. Lanjutkan kehidupanmu dan refleksikanlah bahwa sepanjang tahun ini begitu besar kasih Tuhan bagi kita dalam setiap pergumulan yang ada. Dan Tuhan mengasihi kita, mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di penghujung tahun ini, Tuhan pun akan menyatakan kasih-Nya, dan dalam siara kehidupan kita, Tuhan pun akan menyatakan kasih itu, sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menyertai, menuntun kehidupanmu, dan damai sejahtera Allah akan tetap tinggal serta dalam kehidupanmu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita lakukan himne PKB. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, yang mana ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah yang terakhir di ibadah terakhir PKB GT Jemaat Efrata Bontang di tahun 2022.